ruangan ini untuk bersama-sama mendiskusikan tentang satu topik yang sangat prinsip dan kami kemudian kami berikan sebagai satu bahasan awal sampai akhir diskusi kami ini. Kami berdoa supaya terus di kami yang menunjuk untuk mereka supaya mereka boleh hadir dan kami bisa saling Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kepribadian dan sifat-sifat dari Allah, ya. Nah, sebenarnya saudara-saudara sampai di situ, jangan dulu kita hanya berpatokan atau terbatas kepada Bapa, Anak, dan Roh, ya. Kita masih bisa membuka kemungkinan bagi malaikat, bagi patung-patung, ya kan? Karena kan di dalam Alkitab itu kita membaca bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang menjadikan malaikat itu sebagai objek sembahan. Lalu ada di dalam Alkitab itu kita baca bagaimana kelompok-kelompok agama tertentu itu membuat patung-patung atau bukan membuat, menyembah kepada patung-patung. Nah, jadi dari Bapa, Anak, dan Roh kita masih bisa tambah malaikat, kita bisa tambah dengan patung-patung, atau bahkan seperti di India kita tambah lagi Sai Baba umpamanya gitu ya. Masih bisa gitu. Tetapi kemudian dari sekian banyak daftar yang dipercayai sebagai Allah itu nanti secara otomatis akan tereliminir berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah kita pelajari minggu lalu itu. Dari segi kepribadiannya. Dari segi kepribadiannya. Umpamanya, malaikat itu pribadi. Karena malaikat itu punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi kemudian, apakah malaikat itu kekal? Gitu loh. Contohnya gitu. Nah, kita baca di dalam Alkitab bahwa malaikat itu dari satu sifat itu saja dia udah gugur. Sudah tidak layak lagi untuk disebut sebagai Allah karena dia ada permulaannya. Jadi ada titik awal dari malaikat itu. Nah, patung-patung yang disembah oleh kelompok-kelompok agama tertentu di dalam Alkitab itu ya tidak berpribadi karena patung-patung itu tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, kehendak. Akan itu dikatakan di dalam Alkitab bahwa punya tangan tetapi tidak bisa bekerja, punya mata tapi tidak bisa melihat. Jadi walaupun kita bisa memasukkan daftar yang bertambah lagi masih bisa, tetapi kemudian dari sekian daftar itu akan terseleksi ya secara otomatis melalui sifat apa ya kriteria-kriteria tentang Allah itu dari segi kepribadiannya, lalu dari segi sifat-sifat. Nah, jadi saya kira itu minggu lalu sudah tidak salah ya Bapak Ibu, dan sekarang kita akan melihat tentang ini juga. Satu kriteria dasar yang kita bisa pakai sebagai pengukur ya, apakah Bapa itu Allah, apakah Yesus Anak itu Allah, dan apakah Roh Kudus itu Allah dari segi karya ya. Minggu lalu kita bicara tentang sifat-sifat dan baik Bapa, Anak, dan Roh itu lulus ya, pakai istilah lulus ya, lolos sehingga masuk dalam sebutan atau apa namanya itu ya, Allah gitu ya. Nah, sekarang karya. Bapa jelas mencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu jelas ya. Dan di dalam Perjanjian Baru ada begitu banyak ayat yang menjelaskan bahwa Bapa adalah pencipta.
anak. Ya. Jelas bahwa anak itu adalah pencipta. Ini kita baca dua ayat ini. Pak Yusuf tolong baca. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Ya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yeskiel. Yesaya. Yohanes, sorry. Yohanes. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Tanpa Dia, segala sesuatu yang sudah ada ini tidak mungkin bisa ada. Ya. Nah, siapa Dia di situ? Itu baca di ayat satunya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kemudian dijabarkan secara lebih detail lagi di sini Yohanes berdasarkan ilham Roh Kudus bahwa firman itu adalah menciptakan segala sesuatu. Dan tanpa Dia segala sesuatu yang telah ada ini tidak mungkin ada. Nah, kemudian sampai di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, di dalam Kolose 1 ayat 16 coba. Kolose 1:16. Sebab oleh Dia segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta, kekuasaan, pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Iya. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ini adalah suratan Rasul Paulus tentang Yesus, ya, sebagai yang utama dari segala ciptaan karena Dia adalah penyebab dari semua yang telah tercipta itu, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang di surga ataupun yang di bumi. Jadi Yesus adalah pencipta malaikat. Nah, saya kira dua ayat ini sudah cukup ya untuk menjadi landasan bahwa Yesus adalah pencipta. Ya. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 memang di situ ya sudah jelas juga bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, Roh Allah melayang. Jadi sebelum terbentuk langit dan bumi ini itu Roh Allah sudah ada dan berpartisipasi terlibat di dalam proses terciptanya langit dan bumi. Tetapi ini ada beberapa ayat secara khusus yang kita perlu aja. Matius 1 ayat 21. Tolong Pak Yusuf bantu saya. Matius 1:21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yesus, karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Oh, Matius. ayat 20. Ayat 20. Iya. Akan tetapi ketika Yusuf sedang mempertimbangkan hal itu, lihatlah malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yesus, anak Daud, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ya, anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Nah, jadi ini menurut penafsiran saya, karena keberadaan janin Yesus di dalam rahim Maria itu bukan merupakan hasil hubungan atau pertemuan antara sel telur dan sperma laki-laki gitu ya. Tetapi
Dia ada karena Roh Kudus. Saya punya penafsiran bahwa janin Yesus secara jasmani di dalam rahim Maria itu adalah ciptaan. Ya. Jadi keberadaan dari janin Yesus di dalam rahim Maria itu ada oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi tubuh Yesus itu diciptakan. Ya, saya harap di sini saudara jangan bingung ya dengan dua keberadaan Yesus itu ya. Keilahiannya itu tidak bisa diciptakan ya karena pencipta, tetapi sebagai manusia ya itu dia diciptakan. Dan siapa yang menciptakan tubuh Yesus di dalam rahim Maria itu ya menurut penafsiran saya di sini itu adalah Roh Kudus. Sama juga dengan Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau sehingga anak itu sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Di sini ada dua aspek yang dilihat. Pertama adalah sifat dari janin itu yang kudus, suci tanpa dosa, ya. Karena itu dia putus hubungan, ya, secara jaringan. Ini terminologi ini saya tidak begitu ini. Yes. Secara badan, ya, hubungan darah dengan Maria itu tidak ada sama sekali. Ya, jadi itu untuk menjamin bahwa bayi itu adalah bayi yang kudus, yang tanpa dosa, karena sama sekali tidak ada tetesan darah Maria di dalam dirinya. Itu yang kedua, Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi Roh Kudus itu akan berkarya di dalam kehidupan Maria sehingga janin yang tadinya tidak ada itu menjadi ada. Jadi saya punya kesimpulan di sini bahwa Roh Kudus itu adalah yang menciptakan janin Yesus di dalam rahim Maria. Nah, ini bisa didiskusikan Bapak Ibu ya. Kalau saudara-saudara coba kira-kira dianalisa coba. Mungkin Pak Sabam atau Pak Yusuf, Pak Roni barangkali. Dari hasil analisis saya, kesimpulan saya tadi itu, ada pandangan lain tentang Roh Kudus ini? Silakan. Ya, izin Pak. Ya. Pernah apakah saya lihat di Facebook itu bahwa ada penelitian ternyata Yesus ini tidak punya golongan darah. Apakah juga itu tanda bahwa memang tidak ada dari Maria ke bayi Yesus itu? Nah, itulah secara medis ya, secara kedokteran itu saya nak sampai ke situ ya. Nah, mungkin inilah bapak-bapak untuk bisa meneliti ke situ ya. Saya juga pernah bertanya, yang minggu lalu saya katakan, apakah pusar Yesus itu berhubungan secara langsung dengan Maria gitu kan? Karena kalau kita lihat setiap bayi yang lahir kan ada pusar. Nah, menurut yang saya tahu bahwa pusar ini adalah jalur makanan, suplai makanan dari ibu kepada janin itu. Jadi dari segi golongan darah itu sudah saya juga pernah dengar itu. Cuma saya tidak berani untuk menyebutkan di sini karena saya tidak punya kompetensi untuk itu. Jadi secara teologi di sini yang saya mau angkat bahwa keberadaan tubuh Yesus di dalam rahim Maria itu adalah karena kepercayaan Roh Kudus. Mungkin gitu Pak Yusuf. Mungkin Pak Sabam ada pengalaman atau tentang golongan darah? Nada Pak. Oh, nada ya. Jadi gitu. Jadi apakah Bapak-Bapak bisa menerima penafsiran saya ini bahwa Roh Kudus adalah pencipta gitu ya? Kan kita fokusnya ke situ. Soal ini ada sedikit Pak, kembali di Bapak tadi, ya mungkin tidak karena ini bicara karyanya. Ini ada biasa pertanyaan, bagaimana mungkin
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Bapa ini di mana katanya? Posisinya di mana ketika itu? Ya, karena kita baca mempelajari doktrin ini dari awal, salah satu yang menjadi pesan tentang Allah itu adalah Allah itu dia adalah penyebab segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak disebabkan oleh apapun, tetapi dia ada dengan sendirinya. Nah, dia ada di mana pada waktu itu? Tentu dengan gambaran atau pernyataan dari Kejadian pasal 1, Roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang. Berarti bahwa pijakannya itu bukan di atas sesuatu yang berwujud, tetapi dia bisa berada di luar yang berwujud itu. Jadi keterangan di dalam Alkitab tidak terlalu banyak tentang itu, tetapi dapat kita simpulkan bahwa keberadaan Allah itu tidak tergantung kepada apa yang ada, karena dia yang menyebabkan segala yang ada itu menjadi. Ini Pak, ini bukan asumsi apa ya? Artinya gini Pak, kalau kita lagi berdiskusi dengan orang yang tidak percaya kan pasti dia minta dalil. Tidak ya Pak? Ya, dalil-dalilnya itu Kejadian pasal 1 ini, karena Allah itu roh, ya kalau kita ke situ ya. Jadi bagaimana kita mau di mana Allah gitu. Mungkin kalau yang saya tangkap itu, apakah Allah sudah ada sebelum keberadaan itu ada? Yang jawab bahwa sebelum keberadaan ini ada, Allah sudah ada. Karena penyebab dari segala keberadaan adalah Allah itu sendiri. Dari itu Pak ya, ex nihilo itu ya? Nah, Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada kan gitu. Siap-siap Pak. Oke. Jadi Daniel. ya memang di sini tentang keberadaan Allah itu ya iman itu ya di situ ya. Karena kita tidak bisa menelusuri sampai sedalam-dalamnya tentang kapan Allah ada, dan yang jelas Alkitab mengatakan bahwa dia itu pribadi yang tidak pernah disebabkan ada. Tapi dia adalah pribadi yang ada dengan sendirinya. Sejauh itu yang saya pelajari berapa mengikuti mata kuliah ini di beberapa lesson. Jadi Pak Daniel, ya, mau tanya Pak. Ya. Soal Roh Kudus, berarti kalau Roh Kudus yang menciptakan, unsur kemanusiaannya Yesus itu maksudnya bukan dari Maria. Dia Roh Kudus ini menciptakan unsur kemanusiaan sendiri atau gimana Pak? Ya, yang tadi saya sudah sebutkan tadi bahwa secara alami seorang janin dalam kandungan itu keberadaannya karena ada faktor ya. Faktor yang pertama adalah pertemuan antara sel telur dengan sperma. Itu kan yang alami. Tetapi kan kalau kita baca keberadaan Yesus di dalam kandungan Maria ini kan tidak ada campur Campur ya. tangan laki-laki. Coba kalau kita Iya. baca dalam Kejadian Matius pasal 1 tadi itu, di ayat yang terakhir, bahwa Yusuf tidak menyentuh Maria sampai dia melahirkan. Coba di mana itu Pak Yusuf? Di perikop yang tadi. Matius 1 ayat 25 ya. Ya, coba baca. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia Ya, melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. ya. Jadi, dan kalau kita baca saya lupa di mana itu, bahwa dia ada itu bukan karena keinginan laki-laki ya, di surat Paulus kalau tidak salah dia. Bahwa Yesus ada itu bukan karena keinginan laki-laki. Ini kok chargernya kecil gini? Charger apaan itu? Ya, Yang mami saya kira itu ya, Pak Roni ya. Nah, tapi saya kembangkan sedikit ke sini ya tentang Kejadian Matius 1:25 ini. Jadi saudara-saudara kita dalam Katolik itu mengatakan bahwa Maria itu perawan suci. Jadi dia tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki sampai dia pernah bersentuhan. Tetapi kalau Matius 1:25 ini disebutkan bahwa itu memang tidak bersentuhan dengan Maria sampai Yesus lahir. Tetapi sesudah Yesus lahir,
Saya percaya bahwa normalnya itu ya ada hubungan suami istri, dan karena itu kita baca di dalam Alkitab bahwa Yesus itu punya adik. Nah, jadi ajaran yang mengatakan bahwa Maria itu perawan suci, saya tidak. Ya. Oke, kita kembali ke keberadaan Yesus di dalam bayi. Jelas, tidak ada sama sekali hubungan dengan tubuh Maria, dan itu sudah dibahas juga oleh Pak Yusuf tadi. Golongan darahnya itu bukan golongan darah manusia gitu ya. Apa rumusannya itu Pak Yusuf ya? Rumusan golongan darah itu? Ya Pak. Rumusan Nggak, kalau kita kalau dulu, kalau tidak salah Pak, masih ingat itu di pelajaran biologi dulu itu, kalau dia lupa ya Pak ya. oh, ya. Saya kira Ada masih ingat. faktor XX dengan YY itu, Ya, itu. kromosomnya ya. Oke deh. Jadi saya yakin ya, dan saya harap saudara setuju sependapat dengan saya bahwa Roh Kudus itu adalah pencipta ya. Bisa diterima dari sini? Setuju. Gimana? Ya, setuju. Oh, setuju. Oke. Jadi ya udah. Jadi karya Allah di dalam karya Roh Kudus di alam semesta ini juga begitu nyata. Jadi dengan demikian maka kita tidak sampai di sini ya. Sampai di sini kita tidak ragu bahwa Roh Kudus itu adalah karena dia berkarya seperti Allah berkarya. Dari tidak ada menjadi. Nah, yang kedua adalah karya di dalam keselamatan. Ini doktrin keselamatan ini. Buku saya sedang dalam proses percetakan tentang doktrin ini, saudara. Nanti tolong dibeli supaya saya bisa balik modal ya. Pak Sabam tolong sponsori ya supaya bisa berkesinambungan buku-bukunya. Nah, kalau sudah baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 sampai 14 itu jelas satu perikop yang menjelaskan tentang karya Bapa, karya Anak, dan karya Roh Kudus di dalam keselamatan orang-orang berdosa. Ya. Nah, saya bagi, tetapi kemudian saya tambahkan dari bagian-bagian lain, bagaimana Bapa itu berkarya di dalam keselamatan orang-orang berdosa. Di Bapa. Yang pertama adalah Bapa itu memberi anugerah. Ini konsep keselamatan yang tidak bisa ditawar-tawar oleh setiap orang Kristen, bahwa keselamatan itu adalah karena anugerah. Bukan karena perbuatan baik, tetapi ya, jadi siapa yang memberi anugerah itu? Ya, Bapa. Yang kedua, Bapa memilih. Ini yang di gereja apa? Bukan di gereja. Calvin. Nih, predestinasi dari sini. Salah satu landasan ayatnya di sini, bahwa Allah sudah menentukan dari semula. Tapi nanti kita bahas itu, kalau keselamatan saya bahas itu secara lebih detail. Cuma di sini yang saya mau angkat adalah bahwa di dalam proses penyelamatan itu Allah terlibat secara aktif. Yaitu Allah memilih orang-orang yang selamat sebelum dunia dijadikan. Berdasarkan apa? Itu kalau kita baca di dalam Efesus ayat 1, pasal 1 itu, kalau saya ayat 8 itu berdasarkan hikmatnya, berdasarkan pengetahuannya, kemahatauannya. Jadi bukan berdasarkan kedaulatannya saja, tetapi yang pertama-tama adalah berdasarkan kemahatauannya. Dia tahu si A, si B, dan berdasarkan pengetahuan itu maka dia tetapkan si A atau si B selamat sebelum dunia dijadikan.
Bapa mengadopsi, menjadikan kita sebagai anak. Di ayat-ayat ini. Saudara baca itu di buku keselamatan. Apa itu adopsi? Bapa membenarkan. Jadi kita ini orang-orang yang statusnya berdosa, statusnya terhukum dan pasti akan binasa, tetapi kemudian status yang berdosa itu dirubah oleh Bapa menjadi status orang benar. Jadi kita benar bukan karena benar, tetapi kita benar karena dibenarkan. Siapa yang membenarkan kita? Ya Bapa. Ini ayat-ayat. Lalu Bapa memuliakan kita. Jadi itulah karya Bapa di dalam menyelamatkan. Kemudian karya anak. Ya, di dalam menyelamatkan. Satu, menebus. Jadi keselamatan tidak akan pernah ada tanpa penebusan darah Yesus Kristus. Karena itu darah hewan di dalam perjanjian lama tidak bisa menyelamatkan. Maka darah binatang dalam perjanjian lama itu hanya tipologi. Ya, tipologi. Sedangkan kegenapannya atau antitipenya adalah darah Yesus sendiri. Yesus mempersatukan. Ini ada ayat-ayat ini. Manusia yang terpisah dari Allah karena dosa, tetapi melalui kematian Yesus Kristus, maka yang terpisah itu bisa terjalin kembali dalam satu relasi yang harmonis. Ya, mendamaikan. Nah, ini. Jadi Yesus itu mendamaikan kita. Saya kira bapak-bapak yang suka menjadi mediator ya, itu apa yang dimaksud dengan mediator itu. Nah, Yesus di sini berperan sebagai mediator, tetapi bukan hanya memberikan solusi-solusi, tetapi dia sendiri terlibat dengan memenuhi semua tuntutan di dalam proses pendamaian itu. Yesus menyucikan, memurnikan kita dari segala dosa dan kejahatan, sehingga melalui pemurnian itu kita bisa layak untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Allah yang Maha Suci, dan kemudian juga layak untuk masuk ke dalam kerajaannya yang sempurna itu. Itu pekerjaan dari Yesus. Yesus menggantikan kita. Harusnya kita yang tersalib di atas kayu salib, harusnya kita yang terhukum karena dosa, tetapi karena kasih Bapa, maka Yesus yang ditetapkan untuk mati di atas kayu salib dan kita dibebaskan. Memuaskan. Nah, ini konsep ini nanti di buku soteriologi baru saudara bisa paham itu. Jadi karya Yesus di atas kayu salib itu memuaskan Bapa. Kenapa? Karena satu, kasihnya terpenuhi. Ya, kasih Bapa terpenuhi, yaitu manusia tidak jadi dihukum. Yang kedua, kesucian Allah terpenuhi. Yaitu bahwa Allah yang Maha Suci itu tidak mungkin menerima manusia yang berdosa. Tetapi dengan kematian Yesus, maka murka Allah atas dosa itu tercukupi. Lalu keadilan. Ya, setiap pelanggar harus mendapat konsekuensi, dan konsekuensi dari pelanggaran umat manusia itu telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya ketika Yesus mati, maka mati Bapa. Ya, tetapi yang mau saya sampaikan di sini bahwa Yesus itu berkarya sebagaimana Bapa berkarya di dalam menyelamatkan orang. Roh Kudus. Roh Kudus berkarya di dalam keselamatan, meyakinkan. Ini saya singgung sedikit di sini, saudara. Kadang-kadang banyak jemaat yang memuja-muja tempat tertentu oleh karena dia pikir itu orangnya hebat, bisa membuat orang bertobat. Ya. Sebenarnya tidak ada satu pendeta pun yang bisa membuat orang bertobat. Kalau seseorang bisa bertobat itu oleh karena Roh Kudus yang berkarya dalam orang itu membuat dia sadar bahwa dia orang berdosa. Lalu dia
paling. Roh Kudus melahirbarukan. Konsep keselamatan yang umum kita dengar itu adalah kita harus lahir baru. Sebab tanpa kelahiran baru, tidak mungkin kita melihat surga. Nah, siapa yang melakukan itu? Roh Kudus. Roh Kudus memeteraikan. Saudara yang terlibat di dalam proses transaksi gitu, tentu tahu materai. Ini sebagai satu pengesahan dan sekaligus sebagai satu jaminan bahwa transaksi itu sah dan tidak bisa digugat. Demikian juga dengan keselamatan saudara, ya. Kalau saudara, keselamatan orang-orang berdosa itu menjadi terjamin tidak bisa digugat oleh karena Roh Kudus sendiri adalah meterai. Di kami itu pasti yang dikerjakan. Nah, mendiami, Roh Kudus itu mendiami. Nah, proses pendiaman ini sangat penting di dalam keselamatan. Karena kalau seseorang itu tidak didiami oleh Roh Kudus, berarti dia bukan milik Allah, bukan milik Yesus. Itu di dalam kitab Roma dikatakan begitu. Nah, jadi pendiaman Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya itu adalah karya Roh Kudus di dalam menyelamatkan orang itu. Roh Kudus membaptiskan. Membaptis di sini adalah mengintegrasikan, ya, orang-orang percaya baru ke dalam tubuh Kristus. Sehingga tidak ada satu orang percaya yang terpisah dari satu dengan yang lainnya. Jadi kalau saudara bicara ini lalu diimplementasikan di dalam gereja, sebenarnya saudara-saudara gereja itu tidak boleh mencakar, ya? Karena satu gereja dengan gereja lain itu adalah sesama anggota tubuh Kristus, dan itu bisa terjadi oleh karena setiap ada petobat-petobat baru, Roh Kudus itu memasukkan orang-orang baru itu ke dalam persekutuan tubuh Kristus. Itu yang disebut sebagai membaptis. Nah, lalu Roh Kudus itu menjamin. Tadi memeteraikan, sekarang menjamin. Coba baca ini Pak Yusuf, tolong baca. Efesus 1:14. Oh, Pak Yusuf. Saya bacakan, Pak. Bersama? Ya. Siap, Oke. siap, Pak. Oke. Efesus 1, 14. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, jadi Roh Kudus itu penjamin keselamatan orang-orang percaya. Jadi karena itu kalau orang itu memang sungguh-sungguh dari keselamatan, maka otomatis di dalam dirinya ada Roh Kudus. Saya lupa di mana Pak Roni nanya dulu itu ya tentang paket itu ya. Apakah keselamatan itu paket ya? Ya, jadi itu paket itu. Begitu orang lahir baru, saat itu dia menjadi anak Allah, saat itu Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Karena pada saat itu juga dia sah menjadi anak Allah dan Roh Kudus itu tinggal untuk menjadi jaminan. 2 Korintus 1:22. 1:22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan Ya. kita. Mungkin baca dari ayat 21 supaya lebih komplit. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, jadi di sini ada dia di sini adalah Allah, kemudian ada Yesus disebutkan di situ, lalu ada Roh Kudus. Ya, jadi Paulus ini
doktrin tentang Allah itu ya dari dia lah kita bisa membangun rumusan-rumusan ini. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus itu dijadikan sebagai tanda milik dari Allah atas orang-orang yang diselamatkan itu. Siapa yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus itu, maka orang itu sudah sah menjadi miliknya Allah. Nah, jadi saudara, dua karya itu ya yang saya temukan dari dalam Alkitab, ya, Allah sebagai pencipta dan Allah sebagai penyelamat. Nah, kita melihat bahwa sebagai pencipta, Bapa, Anak, dan Roh itu sama-sama adalah pencipta. Sehingga kualifikasi kealahan tidak bisa diragukan, ya, tidak bisa diragukan. Nah, karya di dalam keselamatan, kita membaca juga tadi banyak ayat bahwa Bapa menyelamatkan, Anak menyelamatkan, Roh Kudus menyelamatkan. Sehingga kriteria kealahan ada pada Bapa, ada pada Anak, dan ada pada. Nah, jadi saudara-saudara, kalaupun tadi saya katakan bahwa kita bisa menambahkan daftar ya, malaikat, kemudian patung-patung dan saibaba, bisa saja. Cuma kemudian setelah kita seleksi berdasarkan kriteria-kriteria ini, maka yang lolos menurut saya itu ya hanya Bapa, Anak, dan. Nah, sampai di sini, apakah saudara sudah bisa meyakini bahwa kealahan dari ketiga pribadi itu terbantahkan lagi? Atau masih ada yang meragukan bahwa ada yang belum memenuhi kriteria kealahan itu? Kalau ada, mungkin ada ayat yang bisa dijadikan sebagai landasan pikirnya. Tanya Pak, Ya, ini tidak ada di perjanjian lama, tidak ada ya Pak? Karya Roh Kudus. oh, karya Roh Kudus telah menyelamatkan. Di perjanjian Atau lama. karya Roh Kudus mencipta. Oh, hanya mencipta. Ya, kalau mencipta, ya. Tapi kalau menyelamatkan, memang di dalam perjanjian lama saya belum menemukan ayat tentang karya Roh Kudus menyelamatkan ya. Hanya di perjanjian baru yang saya temukan. Oke, terus yang kedua Pak. Yang kedua, itu kan tadi memeteraikan, kemudian juga membaptis. Kita menjadi anak Allah gitu ya Pak. Saat kita misalnya melakukan suatu pelanggaran dosa, kan Roh Tuhan bisa undur seperti di setelah di Saul Pak, Saul. Nah itu gimana Pak? Apa masih tetap kita memegang bahwa kita selamat Pak? Ini Bapak pindah doktrin ini dari doktrin Allah ke doktrin keselamatan ya. Tapi tidak apa-apa ya, karena memang bersinggungan ya. Nah, Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu tidak pernah masuk ke dalam hati seseorang. Gitu. Jadi dia hanya dikatakan dalam Alkitab itu ada di atas orang-orang percaya dan di samping orang-orang percaya. Lalu penguasaan Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu tidak permanen memang, ya, masih bersifat temporal. Karena itu salah satu doa Daud, katakanlah ratapan Daud kepada Tuhan itu adalah jangan kau ambil rohmu daripada ya Tuhan, ya kan, waktu dia berdosa dengan Betseba itu kan dia tahu ini pelanggaran yang bisa saja membuat Tuhan mundur ya. Lalu dia berkata, Tuhan, aku sudah berdosa, tetapi jangan sampai kau ambil rohmu daripada. Nah, mengapa Daud berdoa seperti itu? Karena memang di dalam perjanjian lama itu pemenuhan Roh Kudus itu bersifat. Nah, tetapi mulai dari hari Pentakosta, itu Yesus menjanjikan bahwa dia akan meminta Bapa untuk mengutus penolong yang lain, ya, Yohanes 14 atau 16 itu ya, mengutus penolong yang lain, dan dia akan diam di dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Nah,
siapa yang didiami oleh Roh Kudus di sini? Yang didiami oleh Roh Kudus ini adalah orang-orang yang sudah masuk di dalam ini nih. Apa yang dilakukan oleh Bapa, apa yang dilakukan oleh Anak, orang-orang itulah yang kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sehingga seperti pertanyaan Pak Sabu, kalau kita berbuat dosa, apakah kemudian roh itu mundur dan kemudian keselamatan kita bisa hilang? Nah, itu dibuku saja nanti Pak, itu akan keluar. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa dosa terhadap Roh Kudus itu ada. Satu adalah mendukai Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus, lalu menghujat Roh Kudus. Nah, mungkin kalau kita yang sudah diselamatkan ini lalu kita berbuat dosa, itu masuk di dalam kelompok mendukakan Roh Kudus. Ya, mendukakan Roh Kudus, dan itu tidak membuat Roh Kudus mundur. Karena orang yang sudah didiami Roh Kudus itu pendiamannya itu pasti selama-lamanya. Tetapi Roh Kudus di dalam diri orang yang berbuat dosa itu menjadi berduka. Nah, kan itulah Paulus berkata, jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang sudah menyertakan kamu menjelang penyelamatan itu. Jadi saya tidak bahas tentang apakah keselamatan hilang atau tidak, tetapi nanti itu di doktrin keselamatan dan itu ada di buku saya. Tetapi yang saya menyampaikan di sini bahwa Roh Kudus itu ya berkarya di dalam penyelamatan, dan karena itu berarti dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hanya dikerjakan oleh ya. Nanti di doktrin yang lain Pak kita lebih dalam membahas tentang itu ya kalau Pak Kapten. Oke, siap Pak. Tetapi itu ya, jadi Roh Kudus Perjanjian Lama dan Roh Kudus Perjanjian Baru itu beda dari segi pendiaman ya. Ya, Perjanjian Lama temporal, tetapi sejak hari Pentakosta ya itu begitu Roh masuk ke dalam diri seseorang, pendiaman itu Yesus berkata tinggal di dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Tidak ada Roh Kudus masuk dan keluar ya, karena sekali lagi Allah itu Maha tahu ya. Roh itu Maha tahu. Jadi kalau dia tahu bahwa orang ini suatu ketika dia tidak akan percaya atau akan murtad, maka tidak mungkin dia akan memperceraikan dan tidak mungkin Roh Kudus akan masuk ke dalam diri orang itu. Ya, katakanlah gini ya, ini kita omong kosong saja. Ya Waloni. Apakah dulu ketika dia jadi pendeta itu lalu pasti dipenuhi Roh Kudus? Saya kira belum. Ya, belum. Jadi kita tunggu nanti suatu ketika Yaya Waloni bertobat, lalu pada saat itulah Roh Kudus akan masuk dan tinggal. Dan kalau Roh Kudus sudah masuk, kita tahu bahwa tidak akan mungkin lagi Roh Kudus, orang itu akan meninggalkan Tuhan selamanya. Nah, saya kira itu sampai di situ Bapak Ibu tentang karya-karya Allah ya, karya mencipta dan karya menyelamatkan. Pak Daniel, Ya. Ada pertanyaan dari Pak Julius Elat juga, Pak. Oke, Pak Julius, oke silakan. Di chat room dia Pak. Di chat room. Mohon bertanya Pak, macam mana dengan mendukakan Roh Kudus? Jadi mendukakan Roh Kudus itu seperti apa begitu Pak maksudnya? Ceria tapi kalau kata Malaysia, makanya saya agak sedikit terkesima ya. Bahasa Malaysia Pak Julius Elat Pak. Tadi saya bacakan chatnya di kolom chat ya. video Malaysia ya, Pak. Ya. Oh ya gitu. Oh ya. Kalau kita cakapnya seperti itu. Ya. Umpamanya Roh Kudus bilang jangan berdusta. Jangan berbohong, katakanlah ya di atas dia, tidak di atas tidak, umpamanya gitu kan. Tetapi kemudian di dalam praktek hidup kita itu kita masih berbohong. Nah, itu salah satu praktek di dalam mendukakan Roh Kudus. Saya kira itu satu contoh konkretnya begitu. Pendeta-pendeta ya saya kira banyak juga yang terlibat di dalam dosa mendukakan Roh Kudus ini karena banyak yang ya penipuan itu ya. Jadi saya kira itu praktek-praktek yang harus
jaga betul-betul jangan sampai kita pendeta tetapi mendukakan Roh Kudus. Jadi kita bilang melayani tulus tetapi ada maksud-maksud yang terselubung. Nah, itu bagian dari mendukakan Roh Kudus. Saya kira gitu Pak Julius ya. Saya harap sinyal Bapak bisa lancar. Marah. Jangan kamu marah. Jangan matahari terbenam sebelum amarahmu hilang. Tetapi kita menyimpan amarah. Itu bagian dari mendukakan Roh Kudus. Tetapi kalau jalan naik motor lalu tanpa sengaja menabrak orang dan orang itu katakanlah mati, ya itu tidak dikatakan mendukakan Roh Kudus karena di luar dari kendali. Tapi sesuatu yang kita sudah tahu lalu kita lakukan, nah itu yang saya kategorikan sebagai dosa mendukakan Roh Kudus. Nah, itu agak melebar ya ke doktrin-doktrin itu. Tapi kenapa saya angkat tadi itu? Ya hanya untuk memperlihatkan bahwa Roh Kudus itu memang terlibat secara aktif dan penuh di dalam proses penyelamatan. Nah, termasuk itu mendiami itu. Kalau tidak didiami oleh Roh Kudus berarti saudara atau seseorang itu tidak. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, oke. Pak Daniel ada sedikit lagi Pak. Ya. Katakanlah begini Pak, ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan di poin C untuk karya Roh Kudus itu kan dimateraikan ya Pak ya? Ya. Dimateraikan. Nah kalau misalnya tidak lagi percaya, anggaplah misalnya mualaf begitu kan. Seperti Bapak bilang tadi bahwa kalau di PB itu kan dia tidak keluar dari seseorang lagi, tetapi tetap cuman didukakan begitu. Roh Kudusnya didukakan. Ya, terus Lalu pertanyaannya? kan Bapak bilang tadi tidak mungkin kan Allah itu kan maha tahu. Tidak mungkinlah dia masuk kepada orang. Nah, kalau orang yang percaya itu lalu dimateraikan dan didiami tetapi didukakan, gimana tuh Pak? Ya, kalau mendukakan tidak membuat Roh Kudus mundur. Dan Roh Kudus yang sudah masuk ke dalam seseorang itu secara pengetahuan Roh Kudus, orang itu tidak akan mungkin lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan itu. Jadi karena itu maka dia pada saat dia masuk ke seseorang itu, dia masuk berdasarkan dengan yang Bapak tadi kutip di atas itu, bahwa dia tahu keseluruhan hidup orang itu, ya, keseluruhan orang hidup itu, sehingga dia tidak akan ragu untuk masuk. Dan kalau sudah masuk, dia keluarkan. Dia bukan Allah yang uji coba, ya. Dia tidak uji coba. Dia tahu bahwa orang ini sudah pasti, dan karena itu dia masuk. Nah, kalau yang Bapak katakan malah, bagi saya itu orang Kristen, hanya beragama Kristen, tetapi belum diselamatkan. Ya, jadi selalu saya katakan bahwa agama Kristen tidak jaminan keselamatan. Gereja tidak jaminan keselamatan. Tetapi menerima Yesus secara pribadi itu adalah mutlak untuk seseorang di sana. Jadi orang pelajar, ya keluarga kita itulah. Ya, Kristen kan walaupun ada satu dua yang sudah pindah agama, tapi ya Kristen semua. Kristen agamawi, bukan Kristen oleh karena diselamatkan atau mengalami perjumpaan pribadi dengan. Jadi jangan heran saudara ya kalau orang Kristen pindah agama, bahkan pendeta pindah agama, jangan heran. Karena mereka Kristen agamawi dan kependetaan itu dilihat hanya sebagai profesi. Saya kira itu Pak ya. Jadi kalau Roh Kudus sudah masuk, dia tahu orang itu apa adanya dan bagaimana hidupnya. Jadi tidak akan mungkin dia masuk lalu keluar lagi. Mungkin pertobatannya belum sungguh-sungguh kali ya Pak. Ya itulah kan salah satu pertobatannya
terima Yesusnya belum sungguh-sungguh. Karena kan nggak mungkin memeteraikan, artinya Tuhan tinggal, Roh Kudus tinggal di dalam diri manusia, tapi hatinya masih ada hal-hal yang menyimpan Ya, kejahatan gitu ya Pak. ya, Mungkin kejahatan satu terbuka, kejahatan yang lain dia ya, tertutup. ya. Jadi memang di sini kemahatauannya Roh Kudus itulah yang kita nggak sampai ke situ ya, tetapi sesuai dengan pernyataan-pernyataan Alkitab bahwa kalau memang Roh Kudus itu sudah masuk ke dalam diri orang itu, berarti Roh Kudus itu sudah tahu bahwa orang itu tidak akan mungkin lagi untuk berkhianat atau meninggalkan itu. Jadi, makanya disebut Pak sebagai penjamin. Pak Daniel, bisa benar Pak, karena gini, saya ada banyak pengalaman, ada teman itu dia Kristen, bahkan dari sejak lahir orang tuanya Kristen. Nah, ketika dia sudah mau ya pacaran lah gitu, kenal dengan orang-orang yang tidak seiman, dinasehati segala cara untuk menasehati dia, tetapi dia tetap ini Pak. Berarti selama dia menjadi statusnya Kristen, memang Roh Kudus belum mendiami dia itu Pak ya? Iya, dia belum selamat, belum diselamatkan oleh Yesus. Ya gitu. Jadi Iya. makanya Kristen agamawi kan, kita kan juga pendeta-pendeta kan seringkali teriak seperti itu. Jangan hanya menjadi Kristen agamawi, Kristen seremonial, Natal, pesta pora, tapi tidak pernah terima Yesus secara pribadi. Dan semua daerah Pak, Kristen di Indonesia begitu. Pak, apakah itu memang ada ayat itu yang dia bilang begini, ditentukan untuk tidak selamat? Itulah yang disebut predestinasi. Ya, Iya, predestinasi predestinasi. itu bahwa seolah-olah Tuhan itu dari awal dia yang membagi manusia itu dalam dua kelompok. Karena dikatakan Tuhan itu berdaulat, maka dia yang menentukan dari awal si A sebelah kanan, si B di sebelah kiri. Padahal Tuhan tidak begitu. Ya, Tuhan mau supaya semua manusia selamat. Itu saja kemauan Tuhan, ya kan? Dia mau supaya tidak seorang pun binasa. Jadi Tuhan tidak mungkin membagi manusia dengan kedaulatannya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Enggak. Tetapi kenyataannya memang pada akhirnya manusia terbagi dua. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, berdasarkan apa Tuhan menentukan si A masuk surga, si B masuk neraka? Berdasarkan kemahatauannya. Kenapa Yakub disayang Tuhan, Esau dibenci Tuhan? Bukan karena Tuhan tidak sayang Esau, tetapi karena Tuhan sudah dari awal tahu bahwa Esau ini akan merendahkan hak kesulungan. Itu sebabnya dari awal Tuhan sudah menetapkan bahwa Yakub itu disayangi, Yakub dipilih, lalu Esau ditolak. Jadi itu harus dipikir di situ baik-baik ya, dibedakan antara kemahatauan dan kedaulatan. Pak Daniel, apa yang menyebabkan begitu? Apakah seolah-olah Tuhan menciptakan seperti itu, dua itu, atau gimana, Pak? Kan manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Oh ya, siap. Tuhan tidak menciptakan manusia dengan hakikat boneka. Tuhan kita tidak otoriter ya, Pak ya? Ya. Jadi makanya kemahatauan Tuhan itulah yang membuat manusia itu terpisah. Terbagi, maksudnya terbagi. Kiri dan kanan. Ya, saya kira itu ya. Ya, siap Pak, siap. Agak ya melebar, tapi tidak apa-apa. Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Julius Elat. Dari Markus pasal 3 ayat 29. Apa yang dimaksud Markus pasal 3 ayat 29? Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya. Nah, ini panjang ini. Kenapa Yesus berbicara seperti itu kepada orang-orang Yahudi? Karena Yesus nyata di depan mereka itu dengan kuasa ilahi. Ya, itu terdapat juga di dalam Matius pasal 12, ya kan? Nyata di depan mereka dengan kuasa ilahi yang sebenarnya dengan manifestasi keilahian yang ditunjukkan oleh Yesus itu harusnya membuat orang-orang Yahudi tidak boleh lagi meragukan bahwa Yesus ini adalah Mesias
anak Daud yang dijanjikan itu. Dan pekerjaan Roh Kudus adalah meyakinkan manusia bahwa dia inilah Mesias itu. Nah, jadi orang-orang Yahudi yang sudah melihat Yesus dengan mata kepala sendiri, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus itu, harusnya mereka meyakini apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada mereka bahwa inilah Mesias. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu mengarahkan manusia, khususnya orang-orang Yahudi, untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, seandainya mereka tidak melihat secara langsung, dan kemudian mereka tidak percaya, itu tidak dikategorikan sebagai menghujat Roh Kudus. Contoh ini, contoh konkret yang ini. Seandainya dulu kita pernah ketemu di pinggir jalan, katakanlah Pak Sabam di Bekasi, saya di Ciledug, lalu tiba-tiba kita di Metro Mini, zaman dulu ya Pak Sabam ya. Sekarang kan bahasa sudah modern. Lalu saya berkata kepada Pak Sabam saya ini dosen gitu. Sabam bilang, wah saya nggak percaya bagaimana tampang preman gini kok dosen gitu. Nah, itu diterima karena memang Pak Sabam belum tahu siapa saya gitu loh. Belum mengalami saya mengajar gitu. Jadi kalau waktu itu Pak Sabam bilang, wah saya tidak mungkin percaya Pak dosen. Tetapi kalau sekarang ini, ya, walaupun tatapnya tak begitu. Tetapi kalau sekarang ini sudah melihat gelar saya, kemudian sudah melihat saya, pekerjaan saya, kemudian berkali-kali bertatap muka di dalam kelas seperti ini, lalu Pak Sabam masih mengatakan, Pak Daniel itu preman, bukan dosen gitu. Nah, itu mungkin itulah analoginya menghujat Roh Kudus itu. Sudah melihat dengan mata, sudah mendengar dengan telinga, sudah meraba dengan tangan, sudah melihat bukti-bukti karya sebagai dosen tetapi tidak percaya. Nah, itu menghujat Roh Kudus. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya kan, kalau saudara baca dalam Alkitab kan berinteraksi dengan Yesus secara langsung, ya, jabat tangan pun mereka, lalu makan dari hasil mujizat Yesus itu kan nyata sekali kuasa keilahiannya kan, tetapi mereka tidak sampai kepada satu pengakuan sebagaimana yang diharapkan oleh Roh Kudus bahwa dia ini adalah Mesias. Coba kita baca Matius 12. Matius 12. Tunggu ya. Ayat 23 coba. Bu Ceria baca Matius 23. Matius 12 ayat 23. Matius 12 ayat 23 ya Pak ya? Ya. Matius 12 ayat yang ke-23. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Nah, kira-kira Pak Sabam di sini kalimat ini gimana ya Pak Sabam nih? Saya analisis kalimatnya Pak Sabam ini, tapi yakin ini pasti bisa. Apa yang menurut Bapak di sini? Karena inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu dikategorikan sebagai menghujat Roh Kudus di dalam perikop ini. Agaknya. Agaknya. Harusnya bagaimana? Tidak yakin dia. Harusnya bagaimana? Ini bisa kemungkinan lost in translation, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun seperti itu, ini kan suatu keraguan gitu ya. Walaupun dia tahu bahwa itu adalah anak Daud. Inilah yang diharapkan oleh Roh Kudus sebenarnya. Bahwa dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu, mereka tidak boleh lagi meragukan siapa Yesus ini, bahwa dia ini adalah Mesias itu. Mesias kan anak Daud kan Mesias itu kan dalam pengharapan orang Yahudi, ya kan? Nah, tetapi karena sampai di sini apa yang diharapkan dan dikerjakan Roh Kudus dalam hati mereka itu tidak sampai, maka dikatakan mereka menghujat Roh Kudus. Coba bandingkan dengan, tunggu ya, saya agak lupa.
Oh, Matius 15. Matius 15 ayat 22. Satu orang baca buat saya. Matius pasal Ayat 15 22. Ayat Matius 22. 15. ayat 22. Come on. Ya, saya bacakan, Pak. Oke, silakan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, apa bedanya Matius 12:23 dengan Matius 15:22? Kaitannya manusia dengan Yesus. Yang ini mengakui bahwa Yesus itu anak Daud, Pak. Yang Ya. tadi kan agak mirip. Iya, agaknya, kalau tadi itu agaknya dikatakan oleh Pak Yusuf tadi itu ragu, ya kan? Tapi di sini tanpa keraguan sedikit pun Yakin. bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah anak Daud. Dan karena itu di ayat yang ke-28 dikatakan gini, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, perempuan itu, "Hai ibu, besar imanmu." Jadi itulah iman. Pekerjaan Roh Kudus itulah membangkitkan iman itu sebenarnya, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah anak Daud. Nah, jadi menghujat Roh Kudus itu berlaku bagi orang-orang yang sudah melihat dengan mata, meraba dengan tangan, tetapi masih berdalih dan tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau saya mengajarkan doktrin Roh Kudus, saya berkata, saya mengajarkan dan meyakini bahwa ini tidak berlaku bagi kita sekarang ini. Dosa menghujat Roh Kudus itu tidak mungkin karena kita tidak pernah melihat Yesus secara langsung. Kita hanya membaca, kita hanya mendengar. Jadi kalau tidak percaya Yesus Tuhan, ya wajar. Jadi dosa menghujat Roh Kudus itu menurut penafsiran saya hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi yang sudah begitu mengalami banyak mujizat dan kuasa ilahi dalam diri Yesus, tetapi mereka sama sekali tidak mau percaya. Saya kira itu Pak Julius ya. Jadi ini doktrin Roh Kudus dan kita disebut sini ya menjabarkan atau melebar dari pekerjaan Roh Kudus ini. Tetapi kembali kepada pokok kita hari ini, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, ya. Apakah Yesus itu Tuhan atau Allah? Apakah Roh Kudus itu Tuhan atau Allah? Apakah Bapa tanpa Yesus dan Roh Kudus adalah Allah? Ini pertanyaan. Tetapi saya berharap pertanyaan 1 dan 2 ini sudah terjawab dengan 3 kriteria tadi, kepribadian, sifat, dan karya. Ya. Sudah terjawab bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan. Nah, sekarang mungkinkah Bapa itu bisa disebut sebagai Allah kalau tanpa Yesus dan tanpa Roh Kudus? Ini sini. Disinilah kita masuk ke dalam satu pemahaman. Itu sebelumnya saya ini dulu. Sesuatu yang disebut Allah mutlak harus memiliki sifat-sifat Allah. Mampu berkarya sebagai Allah. Bukan ciptaan. Menduduki posisi tertinggi dari segala-galanya. Ya ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa, itu berarti sudah mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah. Karena apa? Karena sesuatu atau seseorang atau satu pribadi disebut sebagai Allah kalau dia menduduki posisi yang tertinggi dari segala-galanya. Nah, oleh karena itu bagaimana hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu?
sehakikat. Ya, sehakikat dari pribadi, sifat dan karya tadi itu. Kemudian setara tetapi berbeda. Nih, setara tapi berbeda. Terpisah tapi satu, esa. Nah, apa maksudnya di sini? Nah, ini rumusan inilah yang membuat orang bingung, ya. Ya, rumusan ini tidak bisa dipecahkan secara nalar ini. Ya. Tetapi bisakah satu itu tetapi tiga dan tidak terpisahkan? Nah, ini saya pakai ilustrasi telur. Ya. Saya kira bukan hanya ibu-ibu yang suka berinteraksi dengan telur ya, tetapi bapak-bapak juga tahu telur karena suka ternak ayam. Ya, saya ternak ayam. Telur ayam itu saya baca di nonton di YouTube ya, baik telur ular, telur buaya kayaknya sama semua ya, sama itu. Terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah cangkang. Yang kedua adalah putih telur dan yang ketiga adalah kuning telur. Itu sama semua itu, saya lihat itu telur itu. Cicak juga, saya pernah iseng-iseng pecah telur cicak itu juga ada itu, ya. Nah, mengapa dikatakan setara? Setara. Setara itu bukan berarti seragam. Tapi setara artinya gini. Tidak bisa yang satu berfungsi secara sempurna tanpa yang lainnya. Contoh begini. Kalau Bapak Ibu di rumah punya ayam kampung lagi bertelur, coba tusuk pakai jarum pentul itu cangkangnya. Tusuk tanpa pecah, tusuk. Tunggu sampai dia menetas. Apakah yang Bapak Ibu tusuk itu bisa menetas atau tidak? Saya yakin tidak akan mungkin menetas. Nah, jadi putih telur dengan kuning telur tidak akan mungkin menjadi ayam atau menjadi makhluk yang hidup baru kalau cangkangnya rusak. Jadi itu sebabnya maka putih telur dan kuning telur itu tidak bisa dipisahkan dari cangkangnya. Itu begitu. Demikian juga kalau saudara ambil telur ayam kampung itu atau bebek atau apalah gitu ya. Saudara kocok-kocok ini, goncang-goncang gitu. Saudara taruh. Ya, kasih tanda lah ya, kasih tanda supaya ketahuan bahwa ini yang dikocok-kocok, ini yang enggak. Taruh di situ. Apakah telur yang saudara udah goncang-goncang itu bisa menetas? Saya yakin pasti tidak bisa. Walaupun cangkangnya itu utuh sama seperti telur yang lain, tetapi karena di dalamnya itu sudah rusak akibat di goncang-goncang tadi itu, maka telur itu tidak akan bisa menetas. Itu berarti bahwa cangkang telur itu akan bisa berfungsi secara normal, sempurna, kalau kuning dan putih telur dalamnya itu juga tidak terganggu. Nah, itu yang dikatakan setara. Tidak bisa yang satu tanpa yang lain. Cangkang telur sendiri tidak akan bisa tanpa kuning dan putih telur. Telur juga begitu, tanpa cangkang, tanpa putih telur tidak mungkin bisa berfungsi dengan baik. Nah, itu yang saya katakan setara, Bapak Ibu. Saya kira dengan ilustrasi ini Bapak-Bapak sudah mendapat gambaran ya, bahwa yang namanya setara itu bukan berarti seragam, tetapi ketergantungan satu dengan yang lain. Maka pesan saya, apa tidak akan bisa disebut sebagai Allah kalau tidak ada anak, tidak ada firman dan tidak ada Roh Kudus. Yesus tidak akan bisa disebut sebagai Allah kalau tidak ada Bapa, tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan bisa sebagai Allah tanpa Bapa dan firman atau anak. Nah, jadi baru disebut sebagai Allah kalau tiga-tiganya menjadi satu. Nah, karena itu maka orang yang mengatakan Yesus itu lebih rendah dari Bapa dan Roh Kudus itu bukan pribadi, itu tanpa sadar dia telah menggerogoti kealahan dari Bapa itu sendiri. Ini, Pak Daniel, ada mau tanya Pak.
Saya sampaikan ini kesimpulan dari Wesley Brill ini, ya. Wesley Brill. Saudara bisa dapat ini dalam buku Dasar yang Teguh. Ya, buku Dasar yang Teguh. Walaupun Allah yang esa 3 oknum adanya, tetapi ia hanya satu diri. Patut kita berkata begini, Bapa ialah Allah adanya, Anak ialah Allah adanya, Roh Kudus ialah Allah adanya. Akan tetapi ini tidak berarti 3 Allah, melainkan satu Allah yang esa. Secara Bapa saja bukan Allah adanya, sebab Allah bukan Bapa saja, melainkan Anak dan Roh Kudus. Anak secara anak saja, ya, atau terlepas dari dua itu, bukan Allah adanya. Sebab Allah bukan hanya anak saja, melainkan Bapa dan Roh Kudus juga. Roh Kudus secara Roh Kudus saja, bukan Allah adanya, sebab Allah bukan hanya Roh Kudus saja, melainkan Bapa dan Anak. Nah, jadi kemudian menjadi masalah. Tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab. Ya jelas, kata Tritunggal tidak ada. Tetapi indikasi-indikasi atau petunjuk-petunjuk yang jelas tentang kejamakan Allah dalam Alkitab itu sangat banyak. Ya ini nih banyak nih. Coba baca satu ayat ini dulu Pak Yusuf. 1 Yohanes 5:7 Pak ya? Ya, 1 Yohanes 5:7. 1 Yohanes 5:7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, saya kira itu kesimpulan saya, Bapak Ibu, ya, tentang doktrin ini. Saudara setuju dengan paham Tritunggal atau tidak? Soal terminologi, silakan. Ya, kreasi satu terminologi yang pas. Tetapi bahwa kalau Bapa tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus sebagai Tuhan, maka Bapa sebenarnya bukanlah Allah itu. Karena ketiga-tiganya harus terintegrasi, menyatu, baru dapat dikatakan sebagai. Oke, Pak Yusuf, apa pertanyaan? Pak, di pertanyaan tadi di atas, Pak, Yesus adalah Allah, garing Tuhan. Ya, ini. Ya, ini Pak. Ini minggu lalu saya sudah mau tanya Pak, cuman apakah ya Bapa disebut Tuhan juga Pak? Ya, istilah Tuhan itu kan julukan, Pak. Bukan nama pribadi, ya, julukan. Jadi sesuatu yang maha kuasa itu dijuluki sebagai Tuhan. Tuhan. Ya, jadi akulah Ada. Tuhan dan Allahmu di dalam perjanjian lama itu jelas banyak sekali tuh. Maka ketika gini, jadi Pak, Alkitab saudara dia apa HP itu Tuhan dan Allah untuk dalam perjanjian lama banyak. Pak, saya waktu debatnya Pak MYM dengan Uniriva ya. Ya. Pak MYM bilang ya hanya Yesus yang disebut Tuhan karena dia yang kelihatan yang datang. Kalau Bapa itu bukan Tuhan karena dia Allah. Tetapi Yesus bisa juga disebut Tuhan dan juga sebagai Allah. Gimana tuh Pak? Saya jadi bingung. Ya, apa namanya di dalam perjanjian lama jelas. Ya, akulah Tuhan Allahmu gitu. Jadi kalau mencari bukti-bukti bahwa Bapa itu Allah, ya baca perjanjian lama, akulah Tuhan dan Allahmu. Kalau yang kelihatan datang sebagai manusia jelas tidak mungkin Roh Kudus. Karena yang datang sebagai manusia itu hanya Yesus. Jadi itu tidak cukup menjadi alasan bahwa hanya Yesus Tuhan. Oke? Siapa? Ya. Jadi apakah Yesus Tuhan dengan pribadi, sifat dan karya tadi itu, saya kira itu sudah saya tidak perlu ulang lagi. Nah, ini bukti-bukti tentang kejamakan Allah di dalam perjanjian lama, ya. Perjanjian baru, saudara. Dan saya kira, saya harap pemaparan saya ini cukup ya sampai di sini.
dan Bapak Ibu sudah tidak perlu meragukan lagi bahwa melepaskan dua dari yang satu ini menjadi bukan. Itu saja, ya. Mengatakan Yesus itu Tuhan tanpa Bapa dan Roh Kudus, Yesus sama sekali tidak berhak untuk itu. Jadi baru kalau ketiga-tiganya jadi satu. Itu kesimpulan saya. Lebih Pak Daniel, sebelum tutup Pak, saya ada sedikit pertanyaan. Saya kemarin ketemu dengan orang penganut Jesus Only, Oneness. Ya. Karena saya tidak terlalu terlalu paham tentang Alkitab dan sebagainya. Hanya saya bilang, Pak, bagaimana dengan ayat itu menurut kalian? Bagaimana dengan ketika Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, dibilang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Kenapa dia tidak jadi Yesus itu itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Berarti ada Bapa, ada Anak di surga. Maksudnya gimana tuh, Pak? Karena yang mengatakan di sebelah kanan itu dari Pak Yusuf atau dari mereka? Ya, saya yang menanyakan kembali karena mereka kan menganut Jesus Only kan, Pak, hanya Yesus. Iya. Tidak ada lagi Bapa. Begini Bapak-bapak, kadang-kadang kita berdebat itu berdasarkan pendapat, berdasarkan keyakinan, ya kan? Nah, saya tidak mau di kelas ini kita berdebat berdasarkan pendapat, berdasarkan keyakinan. Tetapi data fakta yang saya kemukakan kepada bapak-bapak ibu-ibu ini saya kira ini yang wajib untuk kita jadikan dasar gitu. Karena kalau pendapat orang berkata 1000 kepala 2000 pendapat. Nah, tetapi kalau dengan dasar fakta-fakta ini, ya bagaimana mau membuat suatu argumentasi, ya silakan, tetapi pertimbangkan semua data-data ini. Ya. Jadi saya di sini sama sekali tidak berpendapat kepada Bapak Ibu, ya kecuali penciptaan Roh Kudus saya, Roh Kudus sebagai pencipta tadi itu ada sedikit penafsiran masuk di situ. Tetapi yang saya paparkan kepada Bapak Ibu ini adalah data-data Alkitab. Data-data primer ya, Pak? Ya, data-data primernya adalah Alkitab. Yes. Nah, itu sebabnya mengapa kalau kita berdebat dengan orang Islam itu, bagi saya itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, kuras emosi, karena kita bertolak dari dua landasan yang berbeda, tidak mungkin ketemu. Sedangkan dari satu landasan Alkitab saja kita masih berdebat kusir kok, apalagi yang memang dari dua landasan yang berbeda. Jadi kalau saudara mau melayani secara apologetika, ya berdalam ini dulu, teologi Kristen dulu, baru kemudian jangan coba-coba tanpa saudara memahami ini lalu berdebat dengan mereka. Kita dengan pertanyaan bisa semaput ya, ngerti ya, semaput ya. Oke, jadi saya kira itu Pak Sabah, bagaimana komentar? Ya Pak, saya setuju Pak pendapat Pak Daniel tadi untuk Pak Yusuf. Kalau debat dengan kaum Nebayot ya memang kita harus siapkan diri secara teologis, tapi itu pun nggak berguna, sia-sia. Ya, sia-sia Pak. Capek, melelahkan, bahkan membuat emosional. Lebih baik nggak usah kali. Ya. Gitu ya Pak. Maaf. Ujung-ujungnya terjadi hubungan yang disarabonis, ya kan? Iya. Pak, saya mau ini sedikit Pak di slide 19. Ya ini Pak. Ini apa? Bapa tanpa Yesus dan Roh Kudus adalah Allah. Saya berpikir nih Pak, ya ini mungkin pun tidak layak untuk dipertanyakan. Apakah itu karena kegagalan Adam? Ya, kegagalan Adam mencapai keselamatan atau rencana yang Tuhan percayakan ke mereka. Sehingga Alkitab jadi menceritakan tentang Yesus yang untuk menyelamatkan. Ya, dia mengembalikan rancangan semula. Ya. Keberadaan Yesus itu bukan baru ada sesudah manusia jatuh dalam dosa. Ya. Tetapi keberadaan Yesus itu sudah ada bahkan sebelum ciptaan itu ada. Ya, kalau kita baca di dalam Mika 5 ayat 1. Ya, Mika 5 ayat 1.
Coba Pak Saban baca. Oke, Mika 5 ayat 1. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Oh, mungkin di Maka- ayat 2 kalau di HP ya Bapak baca. Ayat 2 kali itu salah. Oh, di ayat 2-nya ya, Pak. Ya, karena Oh iya. Oke. Ya. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. ya itu keterangan waktu yang diberikan oleh Alkitab tentang kapan Yesus berada. Sejak zaman dulu kala, sejak zaman purbakala. Nah, itu tidak ada titik waktu di kapan di permulaannya itu Pak. Tetapi itu adalah satu pengungkapan bahwa keberadaan Yesus itu sudah ada sejak kekal. Nah, coba Yesaya 9 ayat 5-6 Pak. Yesaya 9 5-6. Ada kata kekal di situ. Anak itu adalah kekal. Yesaya 9 ayat 6 ya Pak. Kalau di Alkitab kertas itu ayat 5 dan 6. Kalau di HP kadang-kadang berubah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lalu Pak, Mulai saya di dari- HP nih, soalnya saya di HP Pak. Ya, mulai dari kata sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Di situ aja. Yesaya 9 ayat berapa yang sebab seorang anak telah lahir untuk kita? Oh, ayat 5 ya Pak. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan Terus. namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Oh. Raja damai. Stop dulu. Namanya disebut Bapa yang kekal. Jadi dari segi aspek waktu di situ sudah jelas bahwa Yesus bukan baru ada ketika Adam jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus sudah ada sebelum ciptaan itu ada. Sebelum malaikat itu ada. Ya, jadi saya kira itu. Nah, sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, dia sudah tahu perjalanan hidup Adam dan Hawa. Dan karena itu sebelum penciptaan langit dan bumi, Yesus sudah dirancang. Ya, saya pakai istilah rancang ya. Yesus sudah didesain untuk pada akhirnya datang sebagai penebus. Gitu Pak. Jadi keberadaan Yesus itu jangan diragukan lagi dari segi kekekalannya. Ya. Pertama secara manusia lahir di hari Natal ya. Tanggal berapa, tetapi menurut saya ya 1 Januari. Tahun 0. Tahun 1, tahun 1. Yang bilang 4 tahun sebelumnya ya terserah. Tetapi kalau kita baca dari nubuatan Daniel 9:24 sampai 27 ya Yesus lahir di tanggal 1 Januari tahun 1. Nah itu menyimpang dari doktrin Pak ya. Ya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus baru bisa disebut sebagai Allah kalau melekat satu dengan yang lain ya. Jadi itu kesimpulan saya Pak. Nanti Bapak simak, kemudian nanti ketemu pandangan-pandangan lain lagi, ya terserah mau anut yang mana. Tetapi pandangan ini saya sampaikan berdasarkan data-data. Dan jangan bilang ini menurut Pak Daniel ya, tetapi ini menurut ayat-ayat yang saya itu saja. Karena nanti kalau Pak Daniel ngomong begini ya, bagaimana dengan Alkitab? Gitu. Bilang aja Alkitab berkata begitu ya. Ya, Pak. Oke. Pak Rodi, terima kasih. Pak Sabam, teman-teman semua terima kasih. Terima kasih, Bro. Saya kira Pak Yusuf ya, keraguan Bapak tentang itu sudah clear ya. Ya, siap Pak, siap. Ya. Ya, jadi jangan ragu mengatakan Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jangan ragu-ragu. Pokoknya itu Tuhan. Tuhan. Itu Allah. Pakai Tritunggal itu bebas.
Karena Tritunggal memang tidak dalam kita. Tetapi 1 Yohanes 5 ayat 7, Bapa, Firman, dan Roh itu ketiga-tiganya kekal. Jadi mau pakai kata Tritunggal ya. Tetapi 3 di dalam naskah asli itu pakai kata trace gitu loh. Coba sudah pakai dalam bahasa Yunani, pakai kata trace 3. Nah, itu. Jadi kalau Tritunggal, saya kira enggak menyimpang jauh ya. Itu pembahasan saja itu. Tapi hakikatnya, intinya ya sama dengan itu. Nah, oke, untuk bapak-bapak yang sudah aktif melayani, satu yang saya sangat bergumul sekarang ini untuk hamba Tuhan adalah sangat jarang saya temukan pengkhotbah yang mampu membahas satu bagian Alkitab itu secara tuntas. Ya. Jadi karena itu saya rindu untuk membekali saudara-saudara dengan khotbah ekspositori supaya ketika saudara memilih sebuah bagian Alkitab, maka bagian Alkitab itu dikupas tuntas dan disampaikan dalam satu topik yang bersumber dari nas itu, bukan dari luar nas itu. Jadi karena itu ke depan atau mulai minggu depan saya akan ada di sini untuk menyampaikan tentang khotbah ekspositori, dan saya harap bapak-bapak, ibu tetap ada di sini, dan kalau perlu undang teman-teman supaya khotbah kita di gereja itu jangan hanya khotbah sintesis, ya sintesis, tetapi lompat sana lompat sini. Nah itu, jadi itu yang saya mau bekali bapak ibu menjadi khotbah yang betul-betul khotbah Alkitabiah. Ya Pak Roni ya. Ya, Pak Daniel. Jadi minggu depan tentang khotbah ekspositori ya, Pak? Ya, khotbah ekspositori. Nah, nanti kalau sudah mahir di situ baru kita pindah ke... Karena pada akhirnya doktrin-doktrin yang kita bahas ini akan disuplai kepada jemaat melalui khotbah ekspositori itu. Jadi kalau salah mensuplainya ya salah juga nanti. Ya. Saya undang Harap, juga, Pak. Rekan-rekan di gereja saya undang. ya, saya harap Ibu Ceria masih tetap dengan Zoom kita ini. Kita berdoa supaya Ibu Ceria diberkati Tuhan agar biaya Zoom kita ini berjalan lancar. Amin, Pak. Amin. Ya. Doakan saya supaya sinyal saya jalan terus. Sempat 2 hari mati Bapak Ibu. Sempat 2 hari mati. Tapi puji Tuhan tadi malam hidup lagi. Oke. Untuk malam ini saya kira sampai di sini pertemuan kita. Selamat yang mau berlanjut ke kelas yang berikut, dan saya minta Bu Ceria memimpin kita dalam doa. Iya Bapak, pada malam hari ini Bapak, kami semua mengucap syukur Bapak karena kami masih boleh diajar oleh Pak Daniel, kami boleh belajar banyak hal, kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Bapak, boleh mengenal pribadimu lebih lagi ya Bapak. Sungguh-sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapak. Bapak berkatilah Pak Daniel dengan kesehatan Tuhan. Berkatilah Pak Daniel dengan hikmat-hikmat-Mu Tuhan. Cukupkan segala apa yang dia butuhkan sehingga dia bisa terus mengajar kami ya Bapak. Bisa terus mengajar untuk lebih banyak orang lagi ya Bapak. Dan kebenaran-Mu dapat disampaikan Bapak secara luar biasa kepada banyak orang. Menjadi berkat buat banyak orang ya Bapak. Dan biarlah kami semua Tuhan yang belajar pada Pak Daniel, kami juga boleh jadi berkat dimanapun kami berada ya Bapak. Apa yang kami pelajari melalui beliau Tuhan, dapat kami salurkan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak, dan kami menutup kelas hari ini Bapak dengan ucapan terima kasih yang luar biasa hanya kepada Engkau ya Bapak Tuhan Yesus Kristusku. Karena Engkau yang mengadakan kelas ini, Engkau yang mencukupkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau yang akan mengirimkan orang-orang Tuhan untuk belajar kepada Pak Daniel lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhanku, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.